Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nur Wahyuni akan mempresentasikan tentang konsep caring. Yang perlu dibahas di sini yaitu yang pertama tentang pengertian caring, yang kedua adalah teori caring dalam keperawatan, yang ketiga adalah aplikasi caring dalam praktek keperawatan, kemudian sikap dan perilaku caring, terus yang terakhir adalah perbedaan caring dan kuring. Pengertian Watson 2005 dalam dunia Alego 2006, caring itu digambarkan sebagai moral ideal keperawatan. Kemudian Potter Perry mengatakan bahwa caring itu merupakan fenomena universal yang mempengaruhi cara manusia berpikir, berperasaan, dan bersikap ketika berinteraksi dengan orang lain. Menurut Morrison dan Burnett 2009, caring itu merupakan proses interpersonal yang mengharuskan perawat itu melakukan aktivitas peran yang spesifik melalui ekspresi emosi tertentu pada klien. Kalau menurut Swanson, caring itu digambarkan bagaimana seorang perawat dapat merawat seorang klien dengan tetap menghargai martabat orang tersebut dengan komitmen dan tanggung jawab. Menurut Madeline Leninger 81, bahwasannya caring merupakan intisari dari keperawatan dan karakteristik yang dominan. Kalau menurut Jane Watson, caring itu digambarkan sebagai moral ideal keperawatan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa caring adalah sikap kepedulian perawat terhadap klien dalam pemberian asuhan keperawatan dengan cara melawat klien dengan kesungguhan hati, keikhlasan, penuh kasih sayang, baik melalui komunikasi, pemberian dukungan maupun tindakan secara langsung. Yang kedua, caring merupakan ideal moral keperawatan yang dalam penerapannya pada klien diperlukan pengembangan dan pengetahuan, keterampilan, keahlian, empati, komunikasi, kompetensi. Kemudian caring juga merupakan dasar dalam melaksanakan praktek keperawatan profesional untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang dapat memberikan kepuasan pada klien dan keluarga. Teori apa saja yang terkait dengan caring? Yang pertama, menurut Leninger, bahwasanya caring itu merupakan komponen umum, maka dalam merawat klien secara profesional penting untuk memahami budaya klien. Kemudian menurut Watson yaitu transpersonal human caring. Kalau menurut Swanson, caring itu yaitu penghargaan martabat klien dengan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Teori keperawatan terkait caring. Menurut Leninger ada 3 karakteristik caring. Yang pertama yaitu professional caring. Ini sebagai wujud kemampuan secara kognitif. Kemudian scientific caring, yaitu segala keputusan yang diambil itu berdasarkan dengan ilmu pengetahuan. Humanistic caring dalam memberikan bantuan didasarkan pada filosofi, fenomena, perasaan subjektif dan objektif. Yang kedua, teori caring menurut Watson. Di sini menurut Watson ada 10 faktor, yaitu 1, membentuk sistem humanistik dan altruistik. Yang kedua yaitu memelihara kejujuran dan harapan, menumbuhkan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain, meningkatkan hubungan kepedulian pada manusia yang membantu dan saling percaya. Yang kelima yaitu meningkatkan dan menerima ungkapan perasaan positif dan negatif. Yang keenam yaitu menggunakan proses pemecahan masalah yang kreatif. 7. Meningkatkan belajar mengajar transpersonal. 8. Menyediakan dukungan. 9. Membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Yang 10. Memberikan keleluasaan dalam kekuatan spiritual dan fenomenologikal. Kalau teori caring menurut Swanson ini dikenal dengan middle range teori,
Di sini ada 5, yaitu 1 maintaining belief, yang kedua knowing, yang ketiga being with, yang keempat doing for, dan yang kelima enabling. Bagaimana sih caring dan praktek keperawatan itu? Caring dalam praktek keperawatan itu dapat berupa yang pertama yaitu kehadiran. Kehadiran di sini yaitu saat dimana perawat dan klien bertemu agar terjadi hubungan yang lebih dekat dan menyampaikan manfaat caring. Dalam kehadiran, perawat hadir secara fisik, berkomunikasi dengan pengertian. Kemudian dengan kehadiran diharapkan dapat memberikan dukungan, dorongan, dan menenangkan hati klien, mengurangi rasa cemas dan takut klien karena situasi tertentu. Yang kedua yaitu sentuhan. Sentuhan ini merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang dapat mempengaruhi atau memberikan kenyamanan klien dan meningkatkan harga diri serta orientasi kenyataan. Ini bentuk dari sentuhan itu dapat dilakukan dengan memegang tangan misalnya, kemudian memberikan pijitan pada punggung, atau menempatkan klien dengan hati-hati. Yang ketiga yaitu mendengarkan. Mendengarkan itu merupakan kunci hubungan perawat dan klien, karena dengan mendengarkan keluhan klien akan dapat mengurangi tekanan terhadap sakitnya. Yang keempat, memahami klien. Dalam memahami klien, perawat itu harus menghindari asumsi dan berfokus pada klien. Memahami klien ini merupakan inti dari suatu proses yang digunakan oleh perawat dalam membuat suatu keputusan klinis. Kemudian bagaimanakah sikap dan perilaku caring? Perilaku caring itu dapat diwujudkan dalam pemberian pelayanan keperawatan. Perilaku caring ini dapat memperkuat mekanisme coping sehingga mempercepat proses penyembuhan. Faktor apa saja yang bisa mempengaruhi sikap dan perilaku caring? Yang pertama yaitu faktor individu. Faktor individu di sini misalnya kemampuan, terus keterampilan perawat. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Ini berhubungan dengan sikap, komitmen, dan motivasi. Yang ketiga yaitu faktor organisasi. Ini bisa kepemimpinan ataupun imbalan dan sumber daya manusia. Apa sih perbedaan caring dan kuring? Caring itu, kalau caring dapat diartikan sebagai tindakan kepedulian, sementara kuring itu tindakan pengobatan. Caring itu merupakan tugas primer perawat, sedangkan kuring merupakan tugas sekunder. Caring lebih identik dengan perawat, kuring biasanya identik dengan dokter. Kalau dalam pelayanan kesehatan klien yang dilakukan oleh perawat, 3/4-nya adalah caring, sementara kuring dalam pelayanan kesehatan klien 1/4-nya. Caring itu bersifat lebih healthogenik, yaitu caring lebih menekankan pada peningkatan kesehatan daripada pengobatan. Kemudian tujuan dari caring itu membantu pelaksanaan terapi, klien beradaptasi, kemudian mandiri. Tujuannya bisa mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatannya. Sementara tujuan kuring menentukan dan menyingkirkan penyebab penyakit atau mengubah problem penyakit dan penanganannya. Dalam caring, diagnosa itu dilakukan dengan identifikasi masalah dan penyebab berdasarkan kebutuhan dan respon pasien. Kalau kuring, diagnosa dilakukan dengan mengungkapkan penyakit yang diderita. Demikian presentasi dari saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.